Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Providentia Hulu di Provinsi Road Channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai formasi ASN 2024, bahwa menurut informasi atau surat yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahwa ada dua jenis formasi untuk perekrutan ASN tahun 2024 ini. Dan kemudian juga usulan itu paling lambat disampaikan tanggal 31 Januari 2024. Jadi teman-teman, untuk informasi selengkapnya silahkan simak terus video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan surat pada tanggal 21 Desember 2023 yang lalu tentang atau perihal usulan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. Surat ini teman-teman ditujukan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah untuk setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia. Dan kemudian di sini kita akan membacakan isi daripada surat tersebut. Katanya, berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara menyebutkan bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024. Jadi di sini Menteri Pan-RB itu sangat berharap supaya nanti seluruh pemerintah itu diwajibkan untuk sesegera mungkin menyelesaikan penataan pegawai untuk seluruh non-ASN itu nanti paling lambat bulan Desember tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, serta dalam rangka perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai ASN, kami harapkan saudara dapat menyampaikan data kebutuhan ASN tahun 2024. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengusulan kebutuhan ASN kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengadaan ASN pada tahun 2024 terdiri dari: pertama, P3K khusus bagi pelamar non-ASN, dan kedua adalah CPNS bagi pelamar umum. Jadi seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi teman-teman, bahwa pada tahun 2024 ini maka pemerintah kembali melakukan perekrutan ASN dan terdiri dari dua jenis formasi, yaitu formasi P3K dan juga formasi CPNS. Jadi nanti untuk formasi P3K ini khusus bagi pelamar non-ASN. Jadi di sini juga teman-teman saya akan menjelaskan sedikit apa itu non-ASN. Jadi untuk pelamar non-ASN ini adalah misalnya untuk tenaga guru, jadi mereka adalah guru honorer yang sudah terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling singkat itu 3 tahun atau paling rendah 3 tahun teman-teman. Dan begitu juga dengan untuk tenaga kesehatan dan juga tenaga teknis, bahwa nanti untuk seluruh honorer yang sudah terdaftar di Dapodik atau di aplikasi apapun itu, misalnya untuk kesehatan atau tenaga teknis, dan kemudian mereka memiliki masa kerja minimal 3 tahun, maka nanti mereka akan mengikuti formasi P3K. Sementara untuk mereka yang belum memiliki masa kerja atau pengalaman kerja atau belum terdaftar di Dapodik, misalnya kalau dia adalah seorang guru, maka nanti dia mengikuti formasi CPNS teman-teman. Jadi itulah perbedaan antara formasi P3K dan juga formasi CPNS. Artinya di sini CPNS ini bisa dikatakan ini khusus untuk pelamar fresh graduate teman-teman. Kemudian kita teruskan juga kedua, ketentuan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti untuk masalah jabatan teman-teman ada dua nanti dibuka. Yang pertama adalah jabatan fungsional dan juga jabatan pelaksana. Yang ketiga adalah memperhatikan kondisi pegawai non-ASN saat ini, akan dipertimbangkan jabatan pelaksana untuk P3K dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah sekolah dasar. Kemudian yang keempat adalah instansi pemerintah diharapkan untuk mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib memprioritaskan penataan pegawai non-ASN. Jadi di sini teman-teman, pemerintah itu sangat mengharapkan supaya nanti tenaga honorer yang masih belum terangkat jadi P3K atau PNS itu, maka itulah yang sebenarnya diprioritaskan untuk didata teman-teman atau untuk direkrut
karena mereka nanti akan diberikan peluang yang sangat besar untuk mengikuti seleksi penerimaan ASN pada tahun 2024 ini. Jadi termasuk juga kepada seluruh guru honorer atau seluruh pelamar yang tidak lolos pada tahun 2021, 2022 dan juga 2023, maka di tahun 2024 ini kita akan mendapatkan kesempatan yang sangat begitu besar teman-teman untuk diangkat menjadi P3K atau untuk mengikuti formasi P3K. Karena di sini pemerintah sangat mengharapkan supaya itu lebih diprioritaskan. Kemudian yang kelima yaitu merujuk penjelasan sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 4, diharapkan saudara untuk menyampaikan jumlah kebutuhan CPNS dan P3K tahun 2024 dengan melampirkan surat usulan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sesuai dan format terlampir pada aplikasi e-formasi paling lambat tanggal 31 Januari 2024. Jadi di sini Menteri Pan-RB itu sangat berharap kepada seluruh pemerintah daerah untuk sesegera mungkin mengajukan usulan itu paling lambat 31 Januari 2024. Jadi di sini yang disampaikan adalah jumlah kebutuhan CPNS dan juga P3K untuk masing-masing daerah teman-teman. Jadi nanti jumlah kebutuhan itu harus segera disampaikan itu di aplikasi informasi paling lambat 31 Januari 2024. Sehingga nanti Menteri Pan-RB juga akan bisa melakukan tindak lanjut untuk membuat program atau rencana seleksi penerimaan aparatur sipil negara tahun 2024. Kemudian yang terakhir adalah jumlah kebutuhan yang disampaikan pada angka 5 akan menjadi pertimbangan dalam penetapan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. Jadi untuk nanti usulan yang telah disampaikan oleh masing-masing daerah itu sangat dibutuhkan oleh Menteri Pan-RB teman-teman dan menjadi bahan pertimbangan untuk penetapan jumlah kebutuhan ASN di tahun 2024 ini. Jadi untuk itu diharapkan kepada seluruh pemerintah daerah supaya bisa mengajukan usulan kebutuhan CPNS dan juga P3K di daerahnya masing-masing teman-teman. Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama saudara, kami ucapkan terima kasih. Ini langsung ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Bapak Abdullah Azwar Anas teman-teman. Baiklah teman-teman, demikian saja, terima kasih and see you on the next video. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.